Day. Nah, tadi sebelumnya kita sudah bicara gitu ya tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian. Itu adalah dua aturan yang paling dasar dalam pencacahan. Nah, sekarang kita akan put them into practice dalam praktek sehari-hari ketika kita sedang melakukan pencacahan. Itu biasanya ada kombinasi, ya, mengkombinasikan. Tapi seperti apa sih kombinasinya? Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh. Sekarang kita baca dulu ya. Di sini ada satu contoh. Nah, ini contoh yang lumayan lucu. Jadi di sini ada minuman boba gitu ya. Minuman boba brandnya adalah Waktu Teh. Ya, jadi biasa kalau dalam kita membeli minuman boba atau menyajikan minuman boba, itu biasanya ada beberapa hal yang harus diputuskan. Ya, pertama Anda boleh putuskan dulu varian dasar minumannya seperti apa. Kemudian Anda bisa pilih toppingnya. Lalu Anda bisa pilih level gula dan juga level esnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa pilihan gitu ya dalam jenis varian dasar minuman. Ada yang berbasis teh, ada juga yang berbasis susu. Ya, jadi ada yang berbasis teh, berbasis susu. Asumsinya tidak ada yang dua-duanya ya berbasis teh dan susu sekaligus itu nggak ada. Sementara itu ada 7 jenis topping. Lalu untuk pilihan level gula dan es masing-masing ada 5 pilihan. Nah, sekarang Anda bisa bertanya ya dari semua kombinasi itu gitu ya. Sebetulnya variasinya itu ada berapa banyak yang bisa dipilih oleh seorang pelanggan. Nah, ini kan pekerjaan yang nantinya kita bisa pecah-pecah. Oke, kita akan tuliskan terlebih dahulu ya secara formal pekerjaan yang mau dicacah itu sebetulnya apa sih? Pekerjaan yaitu memilih menu boba, menu varian boba begitu ya. Oke, maka kita urusan kita adalah melakukan pemecahan ya. Jadi pekerjaan yang besar selalu kita pecah-pecah ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil. Nah, jadi gimana nih cara kita melakukan pemecahannya? T1 apa dulu nih? T1 pertama kita bisa tentukan pilih varian dasar minuman. Ya, jadi variannya tadi ya kita bisa lihat mau varian teh atau susu, kira-kira seperti itu. Selain itu kita juga bisa pilih, nah ini kita bisa lihat, pilih topping. Nah ini pekerjaan selanjutnya. Selain itu kita juga bisa pilih apa lagi? Level gula. Lanjut, kita juga bisa pilih apa lagi? Pilih level S. Nah seperti ini. Oke, kita sudah bisa pecah menjadi 4 sub pekerjaan ya, seperti ini. Lalu pertanyaannya, 4 pekerjaan ini itu sifatnya seperti apa sih sebetulnya? Apakah paralel atau serial? Nah, jadi Anda mesti sekarang mesti membiasakan diri ya. Jadi serial itu maknanya apa, paralel maknanya apa. Kalau paralel ya berarti dari 4 pekerjaan ini Anda boleh pilih. Kalau serial berarti empat-empatnya harus dilakukan semua. Nah, kira-kira yang lebih tepat yang mana? Dari 4 ini tentu semuanya harus ditentukan. Ya kamu variannya mau apa, toppingnya mau apa, gulanya mau gimana, esnya mau gimana, semuanya harus ditentukan. Maka ini adalah termasuk serial. Nah, jadi sekarang kalau serial, nanti kita akan pikirkan lebih lanjut. Berarti aturan apa nih yang relevan? Aturan perkalian yang lebih relevan. Nah, seperti ini. Nah, tapi lebih lanjut lagi, ternyata kalau kita telaah lebih detail, kita zoom in. Nah, sekarang kita zoom in, melihat ke bagian yang di sini saja, T1-nya saja. Ternyata T1 ini bisa dipecah lagi loh. Dipecah jadi bagaimana? Let's say saya mau tulis, ini T11, T12.
Apa tuh? T11 ini adalah variannya bisa berupa varian teh atau varian susu. Nah, jadi sekarang kita bisa bertanya lagi nih, T T1 ini pekerjaan yang sudah hasil pecahan ternyata bisa dipecah lagi. Nah, setelah dipecah T11, T12, sifatnya bagaimana? Apakah serial lagi atau paralel? Ya, tentu di sini kita sudah tahu tidak ada ya yang berbasis teh dan susu sekaligus, maka ini sifatnya pilih atau paralel. Nah, begini ya. Karena paralel, maka yang relevan adalah aturan penjumlahan. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini sekarang saya kasih kotak saja supaya kita bisa lihat bahwa ini berbeda. Nah, seperti ini. Oke, jadi bagaimana cara kita zoom in terlebih dahulu ya di sini. Bagaimana cara kita melakukan aturan penjumlahan yang ada di sini. Ya, jadi di sini aturan kita terapkan. Untuk sekarang kita menghitung T1, nah ingat kembali bahwa yang warna merah ini kan sebetulnya hasil pecahan dari T1. Berarti T1 ini dapat kita tulis menjadi T11 ditambah T12. Atau kita boleh tulis ya T11 itu sebetulnya apa sih? T11 itu yang berbasis teh, ya ada 12. Nah ini adalah T11. Sementara yang berbasis susu ini adalah T12. Nah berarti kita tinggal tulis saja 12 tambah 8. Berarti kardinalitas atau cacahnya T1 ada 20. Oke, simpan dulu. Nextnya, sekarang kita boleh lanjut ya. T1 kita sudah bisa ngitung nih. Ya, kita coba cacah masing-masing tugas, masing-masing pekerjaan. Tadi kita sudah ngitung ya. T1 dari hasil aturan penjumlahan, cacahnya adalah 20. On the other hand, sekarang kita boleh ngitung untuk subtask yang lain. Ya, T2 apa? Topping. Topping lihatnya di mana? Nih, ya ada 7 jenis topping, catat dulu. Meanwhile, T3 berapa? T4 berapa? T3 itu apa sih? Level gula. Nah, level gula katanya ada 5 pilihan. Ya sudah, berarti cacahnya ada 5. T4 juga sama ya. Level gula dan es masing-masing 5 pilihan. Berarti T4 ini juga cacahnya ada 5. Nah, berarti total cara pilih minumannya. Nah, sekarang kita baru menerapkan aturan perkaliannya. Ya, di sini adalah T1 kita kali dengan T2, kita kali dengan T3, kita kali lagi dengan T4. Nah, masing-masing kan sudah ada angkanya ya, tinggal kita masukkan 20 kali 7 kali 5 kali 5. Berapa tuh? Kalau Anda hitung 3.500. Cara. Nah, ini cara menjawabnya seperti ini. Ya, jadi Anda nggak perlu tuh tuliskan masing-masing ya. 3.500 loh. Berarti menunya kalau Anda tulis satu-satu capek juga, gempor juga ya. Tapi dengan Anda mengerti bagaimana memvariasikan aturan penjumlahan dan perkalian, Anda bisa lakukan perhitungan secara abstrak seperti ini dan mempercepat proses pekerjaan Anda. Kita lihat contoh yang lain. Ya, jadi di sini ada cerita tentang PIN. Let's say kalau Anda mau bikin PIN ya, eh, password gitu ya, tapi password yang lebih sederhana, maka di sini eh, kalau mau bikin PIN katanya panjang digitnya itu minimum 4, maksimum 6. Sementara itu setiap digit
itu karakternya numerik ya. Artinya dari 0 sampai 9. Nah, berarti ada berapa kemungkinan nih dalam memilih PIN? Oke, ini kan masalah pencacahan lagi ya. Tapi ini sudah mulai masuk ke konteks yang lebih IT related, kira-kira seperti itu ya. Jadi karena kita ada memilih PIN. Nah, pekerjaannya apa sih? Kita tulis dulu. Pekerjaannya adalah pilih PIN. Oke. Cara pikirnya adalah selalu memecah pekerjaan. Milih PIN ini pekerjaan yang berat, maka kita mau pecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil-kecil. Kira-kira apa ya yang bisa kita pecah dari sini? Nah, jadi di sini Anda mesti punya cara pikir strategi gitu ya, memecahkan permasalahan, memecahkan pekerjaan yang besar. Nah, di sini memecahkannya mungkin nggak terlalu eksplisit gitu ya dijelaskan. Pecah jadi langkah pertama, langkah kedua kan nggak terlalu clear ya dalam cerita ini. Maka kita ya memang harus menulis sendiri. Coba apa? T1-nya apa? T2-nya apa? Nah, ini saya kasih bocoran deh. Di sini kita punya sampai T3. Oke, memilih PIN katanya minimum 4 digit, maksimum 6 digit. Nah, berarti kita bisa pecah, kita boleh dong pilih PIN dengan 4 digit. Nah, ini kan boleh ya. Tapi kita juga boleh pilih bukan dengan 4 digit, tetapi dengan 5 digit. Atau terakhir kita bisa juga 6 digit juga boleh, kan maksimumnya 6 ya. Nah, sekarang kita boleh bertanya nih, kalau kita pecah menjadi T1, T2, T3 seperti ini, maka ini sifatnya pemecahannya ini sifatnya paralel atau serial. Nah, dalam hal ini kalau kalau kita memecah secara serial, berarti artinya apa? T1 dijalankan, setelah selesai, T2 dijalankan, setelah selesai, T3. Berarti Anda bikin pinnya double-double tuh. Sudah bikin 4 digit, bikin lagi pin 5 digit. Loh kan jadi lucu ya ceritanya kalau seperti itu. Maka nggak cocok nih kalau kita pakai serial. Maka yang benar adalah kita secara paralel. Artinya apa sih? Kita boleh pilih. Kamu mau pilih 4 digit, boleh. Atau kamu pilih 5 digit juga boleh. Pilih 6 digit juga boleh. Dan dalam hal ini kan ya aneh ya, kita nggak bisa kedua-duanya. Ya, jadi maksudnya saya bikin pin saya itu sekaligus 4 digit, sekaligus 5 digit. Nah, lo apa tuh artinya? Pin kamu ditanya, PIN kamu berapa digit sih? 4 dan 5 sekaligus. Nah, orang yang kamu jawab bingung juga tuh maksudnya apa tuh 4 kok dan 5 sekaligus nggak bisa. Maka ini sifatnya paralel atau XOR. Ya, seperti itu. Maka di sini yang relevan kita akan gunakan aturan penjumlahan. Jadi nanti masing-masing T1, T2, T3 kita akan cacah ya. Hasilnya bagaimana nanti jawaban akhirnya adalah digabung. Tahu kalau saya tulis ya. Jadi di sini total kemungkinan, total kemungkinannya adalah T1, oh sorry, T1, T2, T3. Nah ini masing-masing kita jumlahkan. Nah, begitu. Tapi T1 itu cacahnya ada berapa? Kita masih belum tahu. Nah ini yang menjadi tugas kita selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu kita akan cacah T1. Nah, sementara T1 ini sendiri, bisa nggak sih T1 ini kita coba pecah? T1 itu apa sih? T1 adalah memilih PIN dengan 4 digit. Nah, boleh nggak kalau kita pecah menjadi seperti ini? Ini saya gambar dulu ya. Jadi di sini karena ada 4 digit, ya berarti kita pecah. Pekerjaan pertama adalah pilih digit 1, digit 2, digit 3, digit 4. Nah, ini
Saya tuliskan dengan sedikit informal seperti ini, supaya lebih cepat ya perhitungannya. Anda bisa lihat dari 4 sub pekerjaan T1 ini sifatnya sebetulnya adalah serial. Ya, jadi Anda kalau mau bikin PIN 4 digit, digit pertama kan Anda pilih dulu. Setelah selesai ya harus lanjut ke digit yang kedua, digit ketiga sampai keempat. Anda nggak mungkin ngomong, saya mau bikin PIN 4 digit, tapi saya mau pilih digit 2 aja. Loh ya, lucu gitu kan. Jadi permasalahannya jadi beda gitu. Ya, jadi empat-empatnya ini harus dikerjakan. Maka ini serial. Karena serial, maka operasi yang dilakukan adalah perkalian. Nah, jadi masing-masing digit kita tanya ada berapa cara. Di setiap digit itu katanya angka atau karakter numerik. Numerik itu dari 0 sampai 9. Berarti ada 10 kemungkinan. Digit satu 10 kemungkinan, digit 2 10, digit 3 10, digit 4 10. Nah, berarti di sini kita tinggal kalikan semuanya. Ya, kita boleh simpulkan. Berarti cacahnya T1 itu adalah 10 kali 10 kali 10 kali 10, yaitu 10 pangkat 4, yaitu 10.000 cara. Nah, ini sekarang kita bisa lihat ya. Secara gambar besar, tadi kita menggunakan aturan penjumlahan, tapi begitu kita zoom in ke T1, aturannya menggunakan aturan perkalian. Nah, jadi di sini kan Anda bisa lihat ya kombinasi kombinasi penerapan aturan penjumlahan dan perkalian. Oke, kita belum selesai. Sekarang kita lakukan pencacahan untuk T2. T2 itu apa sih? 5 digit. Nah, maka kita bisa ikutin style seperti yang T1 tadi. Jadi di sini kita pecah jadi berapa sub pekerjaan. Kalau 4 digit, 4 pekerjaan, ya 5 digit, ya berarti 5 pekerjaan. Nah, di sini digit satu, digit 2, digit 3, digit 4, dan digit 5. Ya, masing-masing kasusnya serupa, ya, masing-masing digit itu ada 10 kemungkinan. Lalu kita putuskan bahwa 5 sub pekerjaan ini sifatnya seri, ya, karena semuanya harus ditentukan digit satu sampai digit 6. Maka aturan yang benar adalah menggunakan aturan perkalian. Jadi di sini kita bisa simpulkan berarti T2 itu adalah 10 pangkat 5 karena ada 10 yang dikalikan 5 kali. Ya, jadi di sini kita punya 100.000 cara. Nah, dengan teknik serupa, nah ini kita tinggal copy paste saja nih untuk menjawab yang T3. Ya, oke, kita tuliskan kembali. Sekarang ini saya copy paste saja karena sangat mirip. Jadi sekarang kita mau melakukan pencacahan T3. T3 itu apa? 6 digit. Oke, berarti di sini kita tinggal tambahkan digit kelima, sorry, digit ke-6 yang juga ada 10 digit. Kita kalikan. Perkaliannya juga dilakukan secara serial. Maka di sini cacahnya T3 itu bukan 10 pangkat 5, tetapi 10 pangkat 6, alias 1 juta cara. Nah, kita sudah lengkap. Sekarang kita bisa simpulkan dengan kesimpulan yang lebih besar. Jadi, totalnya PIN, nah ini kalau saya tulis hashtag seperti ini, sebentar ini saya pakai PIN huruf besar semua. Hashtag ini bacanya adalah the number of gitu ya, atau cacahnya. Cacahnya PIN itu adalah sebesar T1 tambah T2 tambah T3. Masing-masing kita sudah hitung tadi 10.000 tambah 100.000
tambah 1 juta. Berarti totalnya adalah 1.111, 110.000 cara. Nah, that's it. Nah, ini kan angka yang jauh lebih besar lagi ya. Kita tidak perlu ngitung, kita nggak perlu tuliskan pinnya satu-satu sampai sejuta pin yang berbeda. Gempor juga kita tulis satu-satu. Tetapi begitu kita paham bagaimana mengkombinasikan yang aturan penjumlahan dan aturan perkalian, maka ini menjadi sesuatu yang sangat fleksibel. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.